Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Komunitas yang penuh Roh Kudus. Komunitas yang penuh Roh Kudus. Komunitas yang sehat, komunitas yang rohani, yang dewasa, yang berdampak adalah komunitas yang penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari di mana kita memperingati peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting bagi setiap kita orang yang percaya. Kita langsung teringat dengan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pentakosta adalah peristiwa yang terjadi sesuai dengan rencana Allah. Sesuatu yang dijanjikan oleh Bapa dan yang ditegaskan oleh Yesus. Pentakosta berbicara tentang kedatangan dan pendiaman Roh Kudus di dalam diri orang percaya yang terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya, Kisah Rasul 1 ayat 3, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada orang banyak bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu adalah jantung dari iman Kristen. Jantung dari iman Kristen atau inti atau esensi dari kekristenan. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada satu peristiwa, yaitu kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada kehidupan kekal. Jadi Yesus menggaransi segala sesuatunya bagi setiap kita lewat kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Kita percaya bahwa kebangkitannya itu begitu bisa dipertanggungjawabkan. Bukti-buktinya sangat kuat. Para saksi itu banyak sekali. Menurut hukum secara perjanjian lama, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Saksi dari Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. 500 pasang mata. 1 Korintus pasal yang ke-15. Nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada siapa? Kepada wanita. Kepada para wanita, Maria Magdalena. Terus Maria siapa? Maria si Hombing. Ya. Kepada banyak orang. Tahukah kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada wanita? Dalam konteks Yahudi, dalam budaya Yahudi, wanita itu kurang dihargai, kurang dipandang, dianggap rendah. Jadi dengan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada wanita, itu artinya Tuhan Yesus tidak menaruh perbedaan antara wanita dan pria. Wanita dan pria itu sama martabatnya di mata Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi 40 hari Yesus menyatakan dirinya kepada banyak orang sehingga nggak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk menyaksikan, meragukan kebangkitannya. Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Tetapi hari ini penekanannya berbicara tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Doktrin tentang Roh Kudus memiliki signifikansi yang begitu besar di dalam kehidupan dan pelayanan umat-umat Allah atau orang-orang percaya. Mengapa Allah menyuruh para muridnya untuk menantikan Roh Kudus sebelum melakukan tugas pelayanan dan secara khusus melakukan pemberitaan Injil? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kegerakan yang luar biasa yang terjadi pada jemaat mula-mula secara khusus dalam kehidupan, dalam diri dan pelayanan para rasul adalah akibat dari Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 16, Lukas 24 ayat 39. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus serta pembaharuan hidup yang kita alami hanya akan tercipta kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap kita. Melalui Roh Kudus, keselamatan kita dimateraikan dan kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Efesus 4
ayat 30. Jadi kita bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Jadi bagi setiap kita yang mau masuk surga, sudah tepat kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa setiap kita ke surga. Amin. Siapa yang mau ke surga? Semuanya ya. Siapa yang hari ini mau ke surga? Enggak ada yang, ya udah enggak apa-apa. Saya enggak marah-marah kok. Jadi bicara tentang pribadi dan karya Roh Kudus ini sangat penting sekali. Karena kecenderungan banyak orang Kristen kalau berbicara tentang Roh Kudus itu yang ditonjolkan apa sih? Karunia-karunia, bahasa roh, mujizat. Semakin bombastis pengalaman dunia roh seseorang, semakin kita yakin bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal nggak selamanya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus punya karunia-karunia seperti berbahasa roh atau mengadakan mujizat atau kesembuhan. Nggak selamanya, nggak harus. Jadi jangan ada di antara kita secara khusus orang Pentakosta yang menganggap orang yang nggak berbahasa roh itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Nggak boleh. Amin. Itu gereja nggak ada Roh Kudusnya karena nggak berbahasa roh, nggak bahasa roh. Nggak boleh begitu. Jadi bahasa roh itu bukan tanda utama dari seseorang disebut dewasa rohani. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi nggak ada penguasaan diri, nggak ada buah roh? Untuk itu yang harus kita buru itu bukan bahasa roh, buah roh. Amin. Jadi kita harus memahami bahwa esensi dari Roh Kudus diberikan bagi setiap kita adalah untuk kita bisa memahami kehendak Allah. Kita harus benar-benar mengerti poin dan esensi dari karya utama Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, kita menilainya. Semakin bombastis pengalaman dunia roh seseorang, semakin kita yakin bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal sebenarnya nggak sedikit orang Kristen yang terlihat rohani tetapi semakin duniawi hidupnya, bahkan kaum rohaniawan. Sekali lagi saya ulangi ya. Nggak sedikit orang Kristen yang terlihat rohani tetapi semakin duniawi hidupnya, bahkan kaum rohaniawan. Saya bukan anti kemakmuran. Saya bukan anti kekayaan. Tetapi rasanya aneh ya kalau sampai pendeta apalagi sudah punya nama ya pamer-pamer kekayaan. Dan lebih baik alangkah indahnya kalau para pendeta bisa dijadikan contoh atau teladan bagi jemaatnya secara khusus terkait dengan kesederhanaan hidupnya. Padahal seharusnya semakin kita dipenuhi rohani kita, semakin kita dewasa rohani, semakin kita manusiawi. Semakin dewasa rohani, semakin kita manusiawi. Nah, mungkin kita agak kaget ya mendengar kalimat ini. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita manusiawi, bukan semakin duniawi. Semakin kita care terhadap sesama, peduli terhadap sesama, memperhatikan sesama kita, orang yang susah dan lain sebagainya macamnya. Jadi semakin kita dewasa rohani, semakin kita manusiawi, bukan duniawi. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya rohani, tetapi sangat eksklusif, memandang orang lain tidak ada yang benar, bahkan memandang rendah orang lain, hanya dia yang benar. Semua orang salah di mata dia. Nah, ini bukan rohani, rohana. Ini lebih kepada penjombongan diri atau sombong rohani. Sekali lagi, kalau kita semakin rohani, semakin dewasa rohani, maka kita akan semakin manusiawi. Ya, bukan semakin eksklusif, tapi semakin manusiawi. Semakin rendah hati. Itu ciri utama dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedua, kita memperkarakan
Ciri utama dari seseorang dipenuhi Roh Kudus tujuannya adalah supaya kita dapat mengaplikasikan dengan benar pemahaman kita tentang Roh Kudus. Pemahaman kita tentang Roh Kudus. Aplikasi yang benar itu lahir dari pengajaran yang benar. Sekali lagi ya, aplikasi yang benar itu lahir dari pengajaran yang benar. Praktek yang salah itu lahir dari ajaran yang salah. Sekali lagi mungkin saya perlu agak singgung sedikit, apalagi ini terkait dengan kita gereja Pentakosta yang memang berkecimpung dalam dunia pelayanan roh. Kalau kita merujuk kepada Alkitab, Kisah Rasul pasal 2, Alkitab tidak bermaksud jadikan bahasa roh itu sebagai tanda di mana setiap orang yang Roh Kudus harus berbahasa roh. Tidak, Alkitab tidak pernah menjadikan itu sebagai tanda permanen. Jadi, kalaupun kita nggak bisa berbahasa roh, nggak jadi masalah. Amin Bapak Ibu, jangan paksakan. Karena nggak sedikit orang karena diajarkan, kalau nggak bisa berbahasa roh, nggak selamat. Akhirnya apa? Orang yang mau melayani, syaratnya harus bisa bahasa roh. Coba, di sini ada nggak begitu? Nggak ada lah. Iya kan? Yang mau jadi WL harus bisa bahasa roh. Iya kan? Belum apa-apa sudah langsung ngajak semua, mari kita bahasa roh. Bahasa rohnya sama semua lagi, laba-laba dari belakang sampai depan, laba-laba. Akhirnya jadi Spiderman semuanya. Saya bukan anti bahasa roh loh ya, saya bahasa roh. Tapi maaf ya, nggak sedikit orang yang manipulasi gitu loh. Sama bahasa rohnya semua, raba-raba, sakuku rata-rata. Iya, dan ini benar. Saya bukannya apa? Ada yang melaporkan sama saya, pendetanya ngajarin les bahasa roh. Coba bahasa roh dileskan. Ya Allah, bahasa roh dileskan. Katakan dada. Katakan di digabungkan. Dadi dada. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mau dengan rendah hati belajar dan memperkarakan ciri utama dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu apa. Dengan rendah hati kita belajar, dengan rendah hati kita mempraktekkan atau mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, ciri utama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat tercermin dari pola dan kebiasaan dari jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang peristiwa Pentakosta di mana umat Tuhan, umat Allah itu berbahasa roh. Tetapi dalam pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 kita dapat melihat ya bahwa ternyata ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak melulu harus berbahasa roh. Nah, kita akan pelajari konteks itu. Ayat 41 sampai 47. Apa kata teks Kisah Rasul 1, 2 ayat 41 sampai 47? Ciri-ciri jemaat awal adalah pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul, ayat 42a. Ini saya mau tanya ya. Saya mau tanya, jawab dengan jujur Bapak Ibu ya. Jawab dengan jujur. Misalnya kalau ada ibadah nih ya, ada dua ibadah nih. Ibadah pertama itu ibadah ya yang menghadirkan kesaksian jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga, makan bersama dengan Abraham, dengan Petrus, dengan murid-murid Tuhan Yesus. Itu ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua itu ibadah yang menekankan Bible study, misalnya eksposisi kitab Wahyu. Kira-kira umumnya orang datang ke ibadah yang mana? Ada orang di sini bisa bahasa Indonesia. Kira-kira nih kalau jujur orang akan datang ke ibadah yang mana? Pertama. Tapi kalau jemaat Lifehouse yang mana? Nggak ada tiga, dua apa? Nggak ada apa tiga, satu atau dua apa? Yang pertama juga, iya kan? Coba menghadirkan pesaksi seorang yang pernah jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Dia kira study tour kah? Hah? Jalan-jalan ke Israel aja sama saya apa? Iya kan? Yang kedua, Bible study, membosankan, memboringkan. Tetapi kalau kita merujuk kepada jemaat mula-mula, inilah kebiasaan mereka setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka haus dan lapar akan kebenaran. Mereka selalu bertekun dan belajar, menggali kebenaran.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu hal yang disukai oleh seorang yang diberi Roh Kudus, saya tekankan sekali lagi, adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan sebagai responnya adalah pertobatan. Saya yakin dan percaya kalau kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, gak mungkin kita tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Dan saya yakin bahwa tidak mungkin ada pertobatan kalau tidak ada perenungan. Tapi bagaimana mau ada perenungan kalau tidak ada firman yang masuk dalam hati dan pikiran kita? Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, Alkitab Bapak Ibu bersih atau kotor? Hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu itu jemaat mula-mula adalah jemaat yang mengalami penderitaan dan aniaya yang begitu luar biasa. Mereka disiksa, dianiaya, dibunuh karena iman mereka. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa solusi yang mereka lakukan untuk menghadapi semuanya itu? Bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, menggali dan membaca kebenaran firman Tuhan. Hal yang sama yang seharusnya yang kita lakukan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam penderitaan, dalam persoalan, supaya kita tetap kuat dan bisa menaklukkan semua masalah. Itulah yang kita harus lakukan, bertekun dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita sedang ada masalah, jangan bertanya begini, Tuhan berikan aku tanda, atau aku ingin mendengar suara Tuhan secara langsung. Alkitab itu suara Tuhan. Alkitab aja belum selesai kita baca, apa? Meminta suara Tuhan yang lain, Alkitab aja belum selesai. Ada di antara kita yang sudah selesai baca Alkitab? Yang sudah selesai baca Alkitab? Perjanjian lama aja? Perjanjian baru? Perjanjian modern? Jangan sampai Bapak Ibu, ya, kalau nonton konser BTS kita semangat sekali. Coldplay apa? Cosplay apa? Coldplay. Kita semangat sekali. Ya kan? Tapi kalau baca Alkitab, aduh. Ya kan, hanya Kejadian 1. Itu pun tidak tahu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara yang terkasih, firman Tuhan itu adalah pedoman tuntunan bagi setiap kita. Kalau kita mau memiliki satu kehidupan yang berkualitas, firman Tuhan, Alkitablah yang menjadi jawabannya atau solusinya. Dengan baca Alkitab, kita ada kekuatan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Jadi poin yang pertama terkait dengan ciri utama dari orang yang diberi Roh Kudus, dari jemaat mula-mula, adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, berdoa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu kesukaannya adalah berdoa. Saya yakin jemaat di sini sih suka berdoa semua. Ya kan, pagi-pagi benar seperti Tuhan Yesus, jam 3 pagi udah bangun berdoa. Amin. Nggak ada yang amin ya. Saya tidak mau katakan demikian, karena kita sudah dewasa rohani dan terus bertumbuh. Saya tidak mau katakan banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya tidak mau katakan demikian. Tapi saya mau katakan demikian, kalau kita banyak berdoa, kita pasti kuat dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dengan kita banyak berdoa, kita makin dekat dengan Tuhan. Kita tahu hati dan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Itulah tujuan utama dari kita berdoa. Karena apa? Doa itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, yang untung siapa? Kita. Jadi apa susahnya kalau kita menyediakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa. Ini salah satu kesukaan dari jemaat mula-mula ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka gemar berdoa, mereka suka berdoa. Tadi yang pertama bertekun, ya, dalam pengajaran para rasul, menggali Alkitab.
Jadi harus menekankan pengajaran. Gereja, pelayanan kita, komsel, persekutuan bukan hanya sekedar bersaksi satu dengan yang lainnya, menyampaikan pengalaman pribadi, kesaksian pribadinya, tetapi firman Tuhan harus disampaikan di sana, karena yang menguatkan dan yang mengubahkan setiap kehidupan kita adalah Alkitab. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan harus diberitakan. Yang kedua berdoa, yang ketiga bersekutu, yaitu berkumpul bersama, berkumpul selalu. Dalam konteks pada zaman itu mereka berkumpul untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain. Ini salah satu ciri utama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, saling mengasihi. Kalau kita hidup dalam kasih, susah bagi kita hidup dalam kebencian, susah bagi kita sakit hati, susah kita untuk kepahitan. Itu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gampang untuk mengampuni, sulit untuk membenci. Yang setuju katakan amin. Hati kita ini adalah tempat yang suci. Tempat di mana kita letakkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh bertumbuh dan berbuah. Bukan untuk kebencian, amarah, dendam, emosi, kepahitan. Bukan. Kepahitan, dendam, amarah itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita menahan kebencian, yang rugi itu kita. Apa susahnya kita melepaskan pengampunan? Tahu nggak kita bisa hidup hari ini karena apa? Karena kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dari atas kayu salib. Coba seandainya kita nggak jadi diampuni oleh Tuhan, atau gagal penebusan yang Tuhan berikan, misalnya nih ya, waktu di kayu salib nih ya, gagal Tuhan ini ya menebus setiap kita. Waktu dicobai sama imam, orang lain dia selamatkan, cobalah selamatkan dirimu. Kalau kau bisa selamatkan dirimu, kami boleh percaya. Coba seandainya ya, kalau saya nih ya, itu kan gemes sekali kita jadi Tuhan Yesus. Saya turun, terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau gitu gagal penebusan. Coba, jadi apa kita? Mendapatkan penghukuman kekal selamanya apa? Jadi kehidupan itu boleh kita peroleh karena ada pengampunan. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik ketika kita melepaskan pengampunan. Tidak ada keuntungan, malah kita membuka celah bagi setan untuk menghancurkan kehidupan kita ketika kita menahan pengampunan. Siapa di sini yang pernah disakiti? Siapa di sini yang pernah disakiti? Yang pernah disakiti sama pendeta? Siapa yang pernah menyakiti? Oh, satu sama kalau gitu. Disakiti pernah, menyakiti pernah. Ya udah nggak jadi. Bapak Ibu, semua yang kita alami pernah dialami oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Termasuk disakiti. Yesus disakiti nggak? Bahkan dia disakiti oleh orang yang dia kasih. Sakit hati yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, betul tidak? Dan dia disakiti oleh umat kepunyaannya. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Yohanes 1 ayat 11. Sakit. Sakitnya itu bukan hanya di sini, tapi di sini semuanya. Sakit sekali. Dia memberikan dirinya untuk disakiti, dikecewakan, dilukai. Yesus memberikan dirinya untuk dilukai. Supaya apa? Supaya dia bisa mengobati setiap hati yang terluka. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa menjadi teladan yang sempurna dalam segala hal. Tuhan Yesus bisa dijadikan contoh. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang membuat kita bangga, bahagia menjadi pengikut Yesus? Bukan hanya karena dia memberikan keselamatan bagi setiap kita, tapi dia memberikan teladan hidup bagi setiap kita. Itu yang membuat kita bangga dan bersuka cita menjadi Kristen atau percaya Yesus. Karena pribadi yang kita ikuti adalah pribadi yang sempurna, yang bisa dijadikan teladan dalam segala hal. Dalam hal kasih, belas kasihan, ketaatan, kesetiaan, dalam hal penderitaan, dalam hal penguasaan diri, dalam hal kesabaran, dalam hal kemurahan, dalam segala hal dia bisa dijadikan contoh. Pertanyaannya, dan ini harus kita perkarakan, hal apa dalam hidup kita yang bisa jadi contoh bagi orang di sekitar kita? Ini perenungan bagi setiap kita. Hal apa yang bisa dijadikan contoh dari hidup kita oleh orang di sekitar kita? Secara khusus oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu yang harus kita perkarakan sebagai orang percaya.
Jadi bersekutu untuk apa? Untuk sharing kebenaran firman. Untuk apa? Untuk saling menguatkan satu sama lain. Untuk apa? Untuk saling mendoakan, saling mengasihi. Bukan untuk ngegibah. Aku sih gak suka sama dia itu. Memang selalu dia begitu. Yang begitu-begitu gak perlu. Hah? Jadi kalau komsel kita untuk itu, kita mereduksi nilai ya persekutuan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dalam persekutuan itu harus ada pembelajaran atau penggalian kebenaran firman Tuhan. Harus ada saling mendoakan, harus ada saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu berbagi. Saya bacakan ayat 45 ya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekali lagi, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu itu karena kekristenan itu masih bayi, masih awal-awal sekali, masih awal-awal bertumbuh. Jadi ada banyak pengikut yang miskin. Jadi waktu Petrus berkhotbah, berapa orang yang diselamatkan? Berapa orang yang memberi diri untuk dibaptis? Ada 3.000 orang. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa ya. Jangan sampai nanti pengkhotbah zaman sekarang 3.000 kali khotbah, satu pun tidak ada yang bertobat, Pak. Menyakitkan sekali. Mudah-mudahan nggak terjadi sama saya. 45, ayat 45, mereka saling berbagi. Jadi kurang lebih dari 3.000 orang, sangat besar kemungkinan hanya 500 lah yang mampu. 2.500 orang yang miskin. Nah, yang mampu itu menjual hartanya untuk saling berbagi. Jadi salah satu ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pelit, Pak. Kok nyolot? Serius ini. Salah satu orang yang dipenuhi Roh Kudus cirinya adalah tidak saling berbagi. Jangan kira orang kaya pasti berbagi. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, Pak. Meskipun di sini rata-rata orangnya baik-baik semua, tidak ada yang pelit di sini, tidak ada. Biar aman saya pulang. Iya, mau saling berbagi. Ada banyak orang ya yang butuh bantuan, butuh pertolongan, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Iya, seperti gereja. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja. Tapi bagaimana gereja bisa melakukan banyak hal kalau jemaatnya tidak bermurah hati? Saya tahu Lifehouse termasuk gereja yang banyak membantu orang miskin, membantu gereja-gereja. Saya tahu persis. Dan saya tahu persis, saya berkesimpulan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang bermurah hati. Nah, katakan ke kiri kanannya, Anda adalah orang yang bermurah hati. Insya Allah. Jadi harus ada keinginan untuk berbagi. Kita memberkati bukan supaya kita diberkati. Kita memberkati karena kita sudah diberkati. Amin. Makin banyak diberkati, makin banyak memberkati. Makin banyak diberi, makin banyak memberi. Karena tujuan dari Tuhan memberkati setiap kita supaya kita memberkati banyak orang. Amin. Iya. Jadi jangan tahan sesuatu yang ada pada kita. Bahkan ini ya, harus mampu kita mendahulukan orang lain daripada kita. Susah hati kita lihat orang susah. Jangan sampai sebaliknya, bahagia lihat orang susah, susah lihat orang bahagia. Tapi kita harus susah lihat orang susah, tidak bahagia kalau lihat orang tidak bahagia. Gampang tergerak oleh belas kasihan untuk membantu orang-orang yang susah. Yang terakhir ini ya kurang lebih 2 jam.
Yang keempat, memuliakan Allah, ayat 47. Sambil memuji Allah. Jadi kesukaan dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau ciri utama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah memuliakan Allah. Saya boleh minta pemain keyboardnya? Mana Bung apa tadi? Ya, nggak usah takut, saya udah jinak kok, nggak apa-apa. Aman. Ya, jadi salah satu ciri utama dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar kita nyanyi di gereja, mengangkat pujian seperti yang kita lakukan tadi. Lebih daripada itu, memuliakan Allah itu terkait dengan apa? Kehidupan kita. Bagaimana kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Mari kita perkarakan, apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Allah? Coba kunci C. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama sekali lagi. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar, biarlah kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis. Selalu kita mengecap sesuatu yang manis dari Dia. Kemurahannya, berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, selalu kita kecap. Tapi pertanyaannya, apakah kita dikecap manis oleh Tuhan? Jadi memuliakan nama Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kita berikan di gereja, apa yang kita nyanyikan di gereja, tapi bagaimana kehidupan keseharian kita yang kita jalani dalam segala aspek kehidupan kita. Apakah kehidupan kita didapati memuliakan nama Tuhan? Tidak peduli kehidupan kita di masa lalu. Orang mau cibiri kita, nggak jadi masalah. Yang penting kehidupan kita hari ini dan hari esok atau masa depan. Seburuk apapun kehidupan kita, terlalu mampu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk sampai anugerah Tuhan tidak mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Seburuk apapun kita, sedalam apapun kita telah jatuh, anugerah Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan dan dosa kita, dan mampu untuk membangkitkan kita, mengubahkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak jadi masalah. Ya, yang lalu itu nggak bisa diperbaiki, hanya bisa dipandang-pandang, Pak. Ya, jadi
Kalau sudah punya istri atau punya suami, pernah ada punya mantan, semanis apapun, seindah apapun, hanya bisa dipandang dari jauh, Pak. Nggak bisa lagi didekati, Pak. Udah mantan. Yang lama, yang lampau, udah nggak bisa diperbaiki. Sekarang bagaimana kehidupan kita hari ini dan hari esok? Amin. Jadi, nggak perlu kita takut terkait dengan masa lalu kita yang buruk. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya ketika Dia membawa kita pulang ke surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Seorang yang bernama John Newton. Ada yang pernah dengar John Newton? Dia seorang yang sangat terkenal, John Newton. Lagunya sangat terkenal, sangat mendunia. Saudara tahu lagu Meragam-ragam doang go sita-sita? Tahu lagu itu? Itu bukan lagu ciptaan dia. Coba kunci C lagi, bro. Lagu ciptaannya ini ya, langsung saya nyanyikan. Saudara pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Yuk sama-sama sekali lagi, Amazing Grace. That saved a wretch. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Jadi kalau suara saya terdengar indah ya kurang lebih hampir sama dengan Judika lah ya. Suaranya beda tipis, nasibnya beda jauh. John Newton adalah seorang yang memandang dirinya hina sekali, buruk sekali. Bahkan dia memandang dirinya bejat sekali. Dia menganggap bahwa dia telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sampai dia bertanya, apakah mungkin Tuhan mengampuni saya? Dia adalah seorang penjual budak. Dia pedagang budak. Dan suatu kali dia sedang ada dalam kapal, lalu ada kondisi yang sangat buruk sampai mereka bisa terancam untuk kehilangan nyawa karena cuacanya parah sekali. Lalu dia berkomitmen, Tuhan kalau Tuhan tolong saya, selamatkan saya pasti berubah, saya bertobat. Dan lagu itu mengisahkan tentang pertobatannya. Lagu itu indah sekali. Jujur saja ya, kalau saya lagi berdoa nyanyi lagu itu, saya tidak jarang terharu bahkan nangis. Karena apa? Karena memang lagu itu bukan hanya menggambarkan John Newton. Jujur aja, lagu itu menggambarkan kita semua. Iya. Jadi nggak ada di antara kita yang tidak buruk. Semuanya buruk, Pak. Maaf kata kalau saya menggunakan kalimat ini. Kita semua sampah. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah seorang pemungut yang meskipun kita sampah, Dia mau memungut kita, membersihkan kita, dan menerima kita apa adanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih-Nya itu luar biasa. Kasih-Nya itu bukan hanya kekal, tapi kasih-Nya itu sempurna. Jangan ragu, jangan takut untuk datang jujur di hadapan Tuhan. Lihat kekurangan kita, jangan lihat kekurangan orang lain. Ada kalanya, Pak, mata kita, bibir kita terlalu cepat untuk melihat kekurangan orang lain, tapi susah sekali melihat kekurangan diri sendiri, Pak. Kalau menilai orang lain terlalu cepat. Alkitab berkata apa? Sebelum kamu melihat selumbar di mata orang lain, lihat dulu balok di matamu. Alkitab sebenarnya nggak melarang kita untuk menghakimi. Boleh menghakimi, tapi sebelum kamu menghakimi, lihat dulu diri kamu. Jangan-jangan kamu lebih buruk, jangan-jangan kamu lebih bobrok.
Itu Pak maksudnya. Jadi alangkah indahnya kehidupan kita kalau kita dengan jujur melihat kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan setiap hari, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh, I was blind, but now I see. Saya sungguh setuju sekali dengan apa yang diproklamirkan oleh Martin Luther, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Tahu sola yang diserukan oleh Martin Luther? Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria, itu restoran. Sola gratia, oleh anugerah. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah, bukan karena perbuatan. Jadi bukan tidak masuk akal konsep keselamatan dalam konteks kekristenan. Justru konsep keselamatan yang paling masuk akal itu adalah kekristenan. Karena apa? Kalau kita mengandalkan selamat lewat perbuatan, siapa di antara kita yang akan selamat? Siapa di antara kita yang tidak buruk? Semuanya kita buruk. Kalau kita mengandalkan atau bergantung pada perbuatan baik kita, ditimbang-timbang, nanti kalau lebih berat perbuatan baik, masuk surga. Kalau lebih berat perbuatan buruk, masuk neraka. Tapi kalau kita boleh jujur, dalam satu hari, mana yang lebih banyak kita lakukan? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat, perbuatan buruk. Jadi nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau mengandalkan perbuatan baik kita. Jadi syukur kepada Allah. Allah menyelamatkan kita lewat anugerahnya, lewat kematian dan kebangkitannya. Yesus menderita, Yesus mati, itu bukan karena kesalahannya, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Lewat salib, dengan memandang salib, ini penting untuk kita ketahui. Dengan kita memandang salib, kita mengetahui bahwa bukan hanya sekedar kita dicintai, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita bukan hanya sekedar dihargai, bukan hanya sekedar dicintai, tapi lebih dari itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang butuh bukti lagi kepada Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan, aku pengen bukti kalau kau benar-benar mencintai aku. Oh, tidak ada lagi bukti apapun, tidak perlu lagi bukti apapun. Karena dengan Yesus diberikan bagi setiap kita, tidak ada yang tersisa dari sorga. Yesus itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. He is the best from the best. Tidak ada lagi yang tersisa dari sorga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. Yang terbaik apa lagi yang kita minta daripada Tuhan? Tidak ada. Yesuslah yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, hal terbaik apa yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan Kristus? Itu menjadi perenungan dari setiap kita siang ini. Tuhan Yesus memberkati.